Bab 2548. Kakakku ada di sini, maka alam semesta ada di sini. Ladiaan memandangi Mileye yang bersemangat di depannya dan tidak berbicara. Mileye buru-buru berkata, "Ladia, aku baru saja menemukan cara kultivasi baru, yang disebut perubahan kuantitatif." Saat dia berbicara, dia memberitahu Ladia tentang penemuannya sebelumnya. Ladiaan sedikit mengernyit, "Benar tidak apa-apa." Mileye mengangguk dengan cepat, "Sungguh ya. Kamu bisa mencobanya." Ladiaan ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, dan mulai mencoba. Sesaat kemudian, kilatan kegembiraan muncul di matanya, "Beneran bisa." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku ingin menggunakannya dalam keterampilan pedang." Ladiaan mengangguk, "Ya." Mileye berkata, "Aku ingin pelatihan tertutup untuk sementara waktu." Setelah berbicara, dia berbalik dan menyelinap pergi. Di tempat yang sama, Ladiaan sedikit mengernyit, apakah dia melupakan sesuatu? Mileye menemukan puncak gunung yang sunyi, dia duduk bersila di tanah, dan pedang biru gaib digantung di depannya. Saat ini, menara kecil hendak berbicara, ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Diam, itu tidak ada hubungannya denganmu." Menara kecil. Di waktu berikutnya, Mileye mulai mempelajari perubahan kuantitatif ini. Jumlah berubah. Dia tidak berkultivasi tingkat demi tingkat, karena dia sendiri tidak berkultivasi tingkat alam dan dia tidak perlu mengikuti rutinitas. Selama memiliki uang dan sumber daya, dapat mengolah alam apapun yang diinginkan. Selain itu, dia merasa bahwa perubahan kuantitatifnya mungkin sedikit berbeda dari perubahan kuantitatif lainnya. Mengenai perbedaannya, dia tidak tahu sekarang, karena dia tidak terlalu paham dengan perubahan kuantitatif lainnya. Kultivasi tidak mengenal tahun. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Tentu saja bagi dunia luar, itu hanya 1 hari. Mileye pertama kali mencoba tarik pedang penentu hidup dan mati, karena tarik pedang menentukan hidup dan mati adalah teknik susun yang paling cocok untuk visi. Energi pedang Tao yang tak terhitung jumlahnya ditumpangkan dan kemudian biarkan pedang energi membelah. Mileye mencoba lagi dan lagi, mencari titik visi yang paling sempurna. Dengan cara ini, beberapa tahun kemudian, setelah Mileye mencoba berulang kali, dia akhirnya menemukan titik visi yang sempurna dan menguasainya. Di suatu tempat di langit berbintang, Mileye berdiri memegang pedang. Apa yang dia pegang di tangannya adalah pedang biasa. Mileye menutup matanya sedikit. Tenang. Konsentrasi. Sesaat kemudian, Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Pedang jatuh dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih. Dengan pedang ini, dia melapiskan 30.000 pukulan dalam sekejap. Saat 30.000 pedang Tao tumpang tindih, pedang energi membelah. Boom! Dalam sekejap, wilayah bintang dalam jutaan mil dimusnahkan langsung pada saat ini. Mengubur wilayah bintang dengan satu pedang. Apalagi pedang di tangannya bukan pedang biru gaib. Jika itu pedang biru gaib, kekuatannya akan berlipat ganda. Namun, setelah pedang ditebas, Mileye tampak kering dan seluruh tubuhnya menjadi lemah seolah-olah dia telah melakukan hal seperti itu. Lemas. Kakiku lemah. Semuanya lembut. Inilah yang dirasakan Mileye saat ini. Pada saat ini, Ladiaan muncul di depan Mileye. Dia berjalan ke Mileye dan kemudian mendukung Mileye. Mileye tiba-tiba melunak. Dia masih bisa berdiri dan jatuh langsung ke pelukan Ladiaan. Menerkam seluruh tubuh Ladiaan membeku. Mileye pucat dan alam ilusi berkata dengan lemah, "Aku tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak punya kekuatan sama sekali." Ladiaan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bisakah kamu berdiri?"
Mileye menggelengkan kepalanya sedikit. Biarkan aku berbaring saja. Ladian ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya tidak menolak. Mileye berbaring di pelukan Ladian dan Ladian duduk di atas tikar, dikelilingi oleh langit berbintang yang musnah dan ada keheningan. Mileye tiba-tiba bertanya, "Ladia, apakah kamu berhasil?" Ladian mengangguk, "Berhasil." Mileye sedikit terkejut, lalu berkata, "Begitu cepat?" Ladian mengangguk, "Aku melakukannya setahun yang lalu." Mendengar ini, ekspresi Mileye membeku. "Berhasil setahun yang lalu?" Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Bakat Ladia ini benar-benar monster. Ladia tiba-tiba berkata, "Bagaimana kamu menemukan metode itu?" Mileye tertawa, Bertarung. Sebenarnya, alasan mengapa dia memiliki ide itu adalah karena pertempuran sebelumnya dengan Master Dewa Spiritual Iblis dan Master Klan Iblis. Dia benar-benar berpikir bahwa berkelahi adalah cara terbaik untuk meningkat. Terus dorong dirimu, terus tingkatkan dirimu. Ladian berkata dengan lembut, "Langkahmu berjalan cepat." Mileye terdiam. Sebenarnya, dia sendiri merasa berjalan agak cepat. Apakah ingin berjalan sedikit lebih lambat? Dia punya ide ini sebelumnya, tapi apa yang terjadi? Setelah mencapai level tertentu, dia ingin pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk melihat. Tidak ada habisnya belajar. Jika dia hanya ingin berpura-pura keren, dia hanya perlu kembali ke kota Kinceng. Ada trik tanpa akhir. Tapi apa gunanya itu? Hidup masih harus sedikit sulit untuk menjadi menarik. Pada saat ini, Ladian tiba-tiba berkata, "Tujuanmu adalah melampaui 3 pedang." Mileye mengangguk, "Ya." Ladian sedikit mengangguk, "Aku akan bersamamu." Mileye memandang Ladian, melihat wajah cantik di depannya, dia tiba-tiba linglung. Ups, adalah perasaan detak jantung. Sebenarnya, dia tergoda sangat awal. Ladian menatap Mileye, "Apa yang kamu lihat?" Mileye tersenyum sedikit, "Ladia, apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu?" Ladian mengangguk. Mileye tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Ladian. Tangan Ladian sedikit gemetar, tanpa sadar berusaha melepaskan diri, tetapi dipegang erat oleh Mileye. Tak berdaya, Ladian harus menyerah. Mileye berkata dengan lembut, "Memikirkan waktu itu sekarang, rasanya seperti kemarin. Pada saat itu, kamu adalah sarjana nasional termuda di kerajaan Jiang kita dan juga orang yang paling mempesona di negara Jiang kita. Kejeniusannya begitu mempesona sehingga orang tidak berani menatap langsung ke arahnya." Ladian menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berbicara. Mileye tertawa, "Apakah kamu masih ingat Logard Ye?" Ladian mengangguk, "Orang yang bereinkarnasi." Mileye tertawa, "Sebenarnya, aku sangat berterima kasih padanya, karena jika bukan karena dia, kamu mungkin tidak akan datang ke kota Kinceng, dan jika kamu tidak datang ke kota Kinceng, aku mungkin tidak akan bertemu denganmu. Jika aku tidak bertemu denganmu, bahkan jika aku melampaui 3 pedang, apa arti hidup ini?" Ngomong-ngomong, dia menatap mata Ladia. "Bagiku, pedang Tao lebih buruk dari senyum Ladia." Menara kecil. Ladian menatap Mileye dan tidak berbicara. Mileye menatap lurus ke arah Ladian. "Ladian, aku menyukaimu, apakah kamu menyukaiku?" Sederhana dan langsung. Mendengar kata-kata Mileye, tubuh Ladian sedikit bergetar. Dia tidak menyangka Mileye begitu lugas. Untuk sementara, dia sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mileye tiba-tiba tertawa, "Jika kamu tidak berbicara, berarti kamu menyukainya." Ladian hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba berdiri dan mencium bibirnya. "Jika menyukai seorang wanita, jangan malu-malu. Maju. Langsung maju."
Jika ragu, kamu akan kalah. Cinta tidak datang dengan terbang, tetapi dengan mengejar. Jika tidak mengejar, bagaimana kamu bisa merangkul wanita cantik? Mengejar wanita tidak lebih dari 4 kebenaran: berani, hati-hati, berkulit tebal, dan kaya. Mileye mengejar sangat sedikit wanita, tetapi dia tahu betul bahwa jika dia bertemu seseorang yang dia sukai, dia tidak boleh melewatkannya, karena seringkali, jika dia merindukannya sesaat, dia merindukan seluruh hidupnya. Melihat ke belakang, sang kekasih telah menjadi wanita yang sudah menikah. Jika tidak mengakui cintamu, dia akan menjadi milik orang lain. Hidup ini singkat, mengapa menyesalinya? Untuk wajahnya, kamu bahkan tidak berani mengaku, apa gunanya wajah ini? Selama kamu berani, hantu perempuan juga bisa mengambil cuti hamil. Ladiaan tercengang dengan ciuman Mileye. Kapan Mileye menjadi begitu tiba-tiba? Tapi kenapa kamu tidak marah? Mengapa tidak marah? Ladiaan merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Dia benar-benar ingin mendorong Mileye menjauh, tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa kekuatan di tubuhnya sepertinya telah hilang dan dia tidak dapat mengangkat kekuatan apapun. Setelah sekian lama, Mileye melepaskan Ladiaan. Dia memandang Ladiaan yang ada di dekatnya, dan sedikit tersenyum ketika berada di kota Kinceng. Aku punya ide ini. Ladiaan memandang Mileye, apa yang kamu suka dariku? Mileye berkata, aku suka semua tentangmu. Ladiaan menatap langsung ke arah Mileye, spesifik. Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memberitahumu secara spesifik. Ladiaan menundukkan kepalanya sedikit, tidak tahu harus berpikir apa. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, aku hanya tahu bahwa ketika pertama kali bertemu denganmu, aku kagum denganmu. Setiap orang menyukai wanita cantik. Aku mencintaimu. Tidak terkecuali, jika kamu ingin menyalahkan, kamu hanya bisa menyalahkanmu karena terlalu cantik. Menara kecil. Ladiaan memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye melanjutkan, nanti, ketika aku bersamamu, kamu awalnya adalah putri surga yang bangga. Saat itu, aku hanyalah anak terlantar yang tidak dikenal dari keluarga Ye. Tetapi kamu tidak memandang rendah aku sama sekali. Ketika keluarga Ye menganiayaku, kamu membantuku dan kemudian memberiku kartu token link untuk pergi ke Akademi Changmu. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak tahu apakah ini alasan mengapa aku jatuh cinta padamu. Aku hanya tahu bahwa aku menyukaimu. Aku akan bahagia saat melihatmu dan hatiku akan berdetak lebih cepat. Cinta. Entahlah, aku hanya tahu, aku ingin bersamamu, kehidupan demi kehidupan, sesederhana itu. Setelah Ladiaan terdiam lama, dia tiba-tiba meraih tangan Mileye dengan ringan dan berkata dengan lembut, aku tidak menyesal bertemu denganmu, aku senang bertemu denganmu. Mileye tertawa, dan langsung memeluk Ladiaan. Ladiaan memandang Mileye yang berada di dekatnya. Matanya sedikit linglung dan adegan ketika mereka pertama kali bertemu muncul kembali. Menyukai. Dia juga tidak mengerti. Karena dirinya belum pernah mencintai sebelumnya, ini adalah pertama kalinya. Dia hanya tahu bahwa dia suka bersama Mileye dan tidak ada alasan lain, hanya sesederhana itu. Ketika dia bersama Dewa Bela Diri, sang guru pernah berkata kepadanya, jika kamu mencintai, maka cintailah, jangan lewatkan dalam hidup. Mileye baru saja terbuka padanya dan dia sebenarnya sangat senang, karena dia tidak pandai mengungkapkan. Jika dia mengungkapkannya, dia mungkin menunggu 10.000 tahun dan tidak membuka mulut ini. Untungnya, Mileye mengungkapkannya. Dia menyukai Mileye yang tampak jujur di masa lalu, tetapi dia juga menyukai Mileye yang berani dan berkulit tebal sekarang. Apa itu cinta? Cintai kelebihannya, tapi juga cintai kekurangannya.
bisa berbagi kekayaan dengannya dan berbagi penderitaan dengannya. Seni bela diri sepanjang jalan, tanpa akhir, di jalan, adalah kesepian tanpa akhir. Apa pentingnya meninggalkan segalanya, bahkan mencapai puncak seni bela diri? Setelah membaca ini, Ladia An dengan lembut memeluk Mileye. Bima Sakti jauh. Seorang wanita berjalan perlahan di tepi pantai, rambutnya yang panjang berkibar lembut saat angin laut bertiup. Wanita bergaun polos. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke laut di kejauhan. Dia berbisik, "Kakak." Suara itu jatuh dan dia melambaikan lengan bajunya. Ribuan energi pedang langsung menutupi seluruh permukaan laut dan energi pedang ini membentuk penampilan Mileye. Melihat potret Mileye di laut, wanita bergaun polos tersenyum. Cara pedang Tao tidak ada habisnya. Tapi dia telah mencapai puncaknya. Dalam hal kekuatan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuhnya dan tidak ada seorang pun yang tidak dapat dia bunuh. Keabadian. Dia telah memahami hidup dan mati bertahun-tahun yang lalu, selama dia memilih, bayangan tubuhnya bisa hidup selamanya. Dan tubuh utama telah melampaui hidup dan mati. Akhir alam semesta. Bahkan dia tidak tahu di mana ujung alam semesta. Namun, selama dia mau, dia sekarang dapat sepenuhnya meruntuhkan alam semesta tanpa batas ini, membuat alam semesta ini benar-benar tidak ada habisnya. Dalam hal kekuatan, dia tak terkalahkan. Dalam hal umur, dia telah hidup selamanya. Tapi tanpa Mileye, semua ini tidak ada artinya. Wanita bergaun polos tiba-tiba menoleh dan dia melirik ke arah tertentu dengan dingin. "Kakakku ada di sini, maka alam semesta ada di sini." Di suatu tempat setelah hening sejenak, dia tiba-tiba berkata, "Sialan, kamu mengancamku setiap hari, aku benar-benar tidak tahan lagi." Bersambung.